Seberapa cepat kita merespon panggilan Allah, secepat itu Allah akan mengabulkan permohonan doa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ceng Kurniawan. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu terus menemani saya di channel ini. Saya doakan semuanya Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rezekinya yang halal dan berkah, dan Allah berikan kepada kita keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, di video kali ini insya Allah saya akan sedikit membahas tentang, karena banyak pertanyaan dari teman-teman semua, dari sahabat kita, mengapa doa kita belum juga dikabulkan. Ada beberapa kemungkinan teman-teman semua, kenapa doa kita lambat atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penjelasannya, semoga dapat kita pahami teman-teman semua. Sesungguhnya teman-teman, Allah tuh tidak pernah tidak mengabulkan doa setiap hambanya. Allah tuh pasti mengabulkan doa setiap hamba tersebut. Yang jadi masalahnya nanti, kenapa doa kita belum terkabulkan atau sulit dikabulkan, atau doa kita kadang sampai tidak terkabulkan. Karena ini masalahnya mungkin nanti ada pada pribadi kita masing-masing teman-teman semua. Contoh seperti ini. Ketika kita berdoa, kita kan menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ingin doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun juga harus cepat merespon panggilan atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa cepat kita merespon panggilan Allah, secepat itu Allah akan mengabulkan permohonan doa kita, hajat kita teman-teman semua. Kemungkinan yang pertama kita ambil dari sisi positifnya teman-teman ya. Mengapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah berkenan agar kita terus memohon, terus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin banyak berdoa, semakin banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita berdoa, akan banyak pahala yang mengalir, akan ada amal ibadah yang kita tambah. Misalkan ketika kita berdoa, kita sandingkan dengan memperbanyak sholawat, kita sandingkan dengan memperbanyak istighfar, dengan sholat, dengan zikir yang lainnya, dengan baca Quran. Tentu itu akan memperbanyak pahala kita teman-teman semua. Dalam bahasa kita, doa kita belum dikabulkan. Tapi ke dalam bahasa Allah, doa itu bukan tidak dikabulkan. Tapi Allah ingin mendengar lebih banyak lagi kita berdoa kepadanya. Karena mungkin saja teman-teman yang lain atau teman-teman kita, ketika kita melihat testimoni teman-teman yang sudah mengamalkan sholawat atau istighfar atau amalan-amalan yang lainnya, mereka seakan-akan cepat dikabulkan doanya, cepat terkabulkan semua hajatnya, karena mereka mungkin lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih banyak baca Qur'annya, lebih banyak berzikirnya, lebih banyak baca sholawatnya, dan amalan-amalan lainnya teman-teman semua. Sedangkan kita, misalkan nih, kita baru beberapa hari kita berdoa, beberapa hari kita riadah sholawat, atau baca istighfar, atau baca Qur'an dan lain sebagainya. Kita ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman semua. Kalau kita sekarang meminta, lalu Allah kabulkan permintaan kita, bisa-bisa kita terputus dari pahala. Mengapa demikian? Karena kebanyakan dari kita, ketika kita meminta, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu doa itu, hajat kita itu Allah cepat kabulkan. Kadang kita selaku hamba, selaku manusia yang lemah, ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak urusan, banyak permasalahan dalam hidup kita, kita dekat sama Allah, kita rajin sholat, kita rajin beribadah, beristighfar dan lain sebagainya. Tapi ketika doa kita sudah diijabah, doa kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang kita lupa lagi sama Allah. Benar nggak teman-teman? Kita dekat sama Allah karena kita lagi banyak kesusahan, banyak permasalahan. Tapi ketika Allah memberikan kesenangan pada kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah berikan kesehatan pada diri kita,
kita kadang lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mengapa Allah belum mengabulkan doa kita? Supaya kita terus lebih dekat lagi sama Allah, terus kita lebih memperbanyak pahala untuk bekal kita, teman-teman semua. Itu kemungkinan yang pertama. Ya. Dan bukan hanya kita selaku manusia biasa, pangkat yang namanya nabi sekalipun, teman-teman semua, ada yang Allah tangguhkan doanya. Ketika baginda Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, beliau menunggu 3 tahun untuk terkabul doa tersebut, teman-teman semua. Jadi teman-teman, pangkat Nabi pun Allah ada yang tangguhkan permohonannya, ada yang Allah tangguhkan doanya. Apalagi kita, teman-teman semua. Jadi bagi kita tetap semangat, jangan pernah putus asa, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah lelah, yakin doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemungkinan yang kedua, ini masih yang positif, karena mungkin doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena rumusnya, teman-teman semua, Allah akan mengabulkan doa atau hajat atau permintaan kita sesuai dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kita pahami rumus pengabulan doa. Ada 3 kriteria rumus pengabulan doa tersebut, teman-teman semua. Yang pertama, Allah akan mengabulkan doa itu seketika itu Allah kabulkan doa. Ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan, ya Allah, hamba ingin A, misalkan, seketika itu Allah kabulkan doa kita. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Lalu yang kedua, sifat pengabulan doa tersebut, teman-teman semua, yaitu Allah tangguhkan permohonan, permintaan atau doa kita sehingga kita benar-benar pantas, benar-benar siap untuk menerima kebutuhan kita tersebut, teman-teman semua. Contoh, ketika kita memiliki anak yang usianya masih SD, lalu anak tersebut meminta kepada orang tuanya untuk dibelikan motor. Apakah langsung orang tuanya belikan motor? Tidak, teman-teman. Sampai terus bertahun-tahun sehingga beranjak dewasa, baru orang tuanya ngasih motor. Bukannya orang tua tidak mampu memberikan motor, tapi karena memang belum waktunya atau belum pantas untuk menerimanya, teman-teman semua. Jadi yang kedua, doa kita tuh kenapa ditangguhkan? Karena sampai kita benar-benar pantas untuk menerima kebutuhan tersebut, teman-teman semua. Jadi ketika di antara kita ada yang memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disegerakan doa kita dikabulkan, lalu doanya belum dikabulkan, karena Allah tahu kita belum sanggup, kita belum pantas untuk menerima kebutuhan tersebut, teman-teman semua. Kalau sudah waktunya kita pantas, kita sanggup, kita bisa menerimanya, pasti Allah akan berikan, akan ijabah, akan kabulkan doa kita tersebut. Lalu sifat pengabulan doa yang ketiga, teman-teman semua, yaitu Allah akan ganti dalam bentuk yang lain. Sebetulnya doa kita tuh kadang udah Allah ijabah, cuman kita tidak memahami atau kita tidak menyadarinya, teman-teman semua. Dengan cara apa Allah mengabulkan doa kita tersebut? Dengan cara Allah ganti dengan apa yang kita butuhkan. Misal teman-teman, kalau kita sakit, lalu dokter sarankan untuk tidak memakan buah jeruk. Kita kepengen nih jeruk. Apakah ketika kita meminta jeruk pada saudara kita atau pada istri kita, apakah akan diberikan jeruk? Tidak. Lalu apa? Akan diganti dengan buah yang lain, misalkan apel atau semangka atau yang lainnya, teman-teman semua. Nah, seperti itu, teman-teman. Kadang ketika kita meminta ingin A, kita misalkan, ya Allah, aku ingin lunas hutangku, misal, teman-teman.
tapi Allah ganti dengan yang lain. Misalkan Allah tetap kita berikan kesehatan, karena dengan ketika Allah memberikan kesehatan pada kita, kita bisa berusaha lebih keras lagi, kita bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Karena apa? Karena kita sehat. Meskipun hutang kita, amanah kita belum terlunasi atau belum lunas teman-teman semua, paling tidak ketika Allah memberikan kita kesehatan, kita akan lebih banyak beraktivitas untuk menghasilkan rizki yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semua, kemungkinan negatifnya kenapa doa kita sampai sekarang belum dikabulkan, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cek pribadi kita masing-masing. Boleh jadi kemungkinan ada harta, ada makanan yang haram yang kita makan, ada minuman yang haram yang kita minum, ada pakaian yang haram yang kita pakai, dan ada peralatan kehidupan kita yang masih berhubungan dengan haram. Maka dari itu teman-teman semua, kita cek apakah sudah benar-benar kita terhindar dari yang haram. Kalau kita sudah terhindar dari yang haram, insya Allah doa kita tidak akan terhalang, doa kita tidak akan tertolak, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya bagi saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.